kita pada hari ini yaitu konseling kelompok. Sebelum kita melakukan konseling kelompok itu, marilah kita berdoa mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini. Nah, untuk itu ada teman-teman yang ingin membawakan doa. Baik, saya silakan Kak Sapa. Jadi sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, awalnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Kak Sapa, terima kasih atas partisipasinya yang telah membawakan doa. Nah, di sini saya akan bertanya dulu nih, apakah kakak sekalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, jadi untuk itu saya akan bertanya lagi. Dari kakak-kakak ada yang sudah tahu pengertian dari konseling kelompok? Kalau bertiga, Silakan kepada kakak. terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya yang berdasarkan yang saya jalanin, jadi konseling kelompok itu layanan BK Kak, itu yang dikasih dari guru BK, yang mana itu kayak kita nanti ngomongin masalah pribadi gitu loh Kak, terus awalnya ngasih solusi itu. Baik, masih anak-anak. Ini sangat benar sekali. Ada yang lain, teman? Tidak ada. Oke, jadi saya singgung sedikit ya. Jadi konseling kelompok itu adalah bentuk dari dinamika kelompok, di mana dari kelompok kita ini akan membahas suatu permasalahan pribadi kita yang nantinya akan kita cari solusinya apa. Oke. Nah, selanjutnya itu dari pengertian konseling kelompok tadi, teman-teman sudah tahu nih atau sudah terpikir nih sedikit apa sih tujuan dari konseling kelompok ini? Ada yang sudah tahu? Saya Kak, Silakan kepada Nanta. tadi kan saya bilang, Kak juga bilang untuk menyelesaikan permasalahan gitu kan Kak. Jadi ketika kita tahu masalah itu kayak lebih mengamankan diri gitu loh Kak, oh dia punya masalah ini. Jadi nanti saya bisa kasih solusi ini menurut pandangan saya gitu Kak. Betul sekali. Terima kasih Nanta. Ada yang lain teman-teman? Saya Kak. Jadi tujuan dari konseling ini dia merupakan kayak untuk mengatasi masalah anggota di kelompok individu secara kelompok dengan kelompok. Terima kasih ya. Sangat betul sekali ya teman-teman apa yang telah disebutkan oleh teman kita yang tadi. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan nih dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas yang akan digunakan dalam kegiatan kita ini. Kalau kalian ragu tentang pelaksanaan konseling kelompok kita pada hari ini, nah di asas-asas ini kita jadi mengetahui nih agar kalian tuh nggak ragu ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, dan namanya itu rahasia, berarti tertutup, tidak disebarluaskan sama orang lain. Nah, dalam konseling kelompok kita ini kita harus menerapkan asas kerahasiaan ini, di mana semua permasalahan yang kita bahas dalam konseling kelompok ini harus menjadi rahasia atau harus tertanam dalam diri kita sendiri, tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada asas kekinian, dan kata-katanya itu kekinian. Berarti permasalahan yang kita bahas ini, permasalahan dari diri sendiri itu harus harus kekinian gitu, relevan untuk orang-orang sekitar kita. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini semuanya kalian harus terbuka dalam menyampaikan masalah kalian. Dan yang keempat itu ada asas sukarela, di mana kita diharapkan untuk bersukarela untuk menjelaskan atau mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Nah, yang terakhir itu ada asas normatifan. Nah, walaupun kita ini sama-sama teman, sudah saling kenal, kita juga harus menjaga asas normatifan kita. Kita harus menjaga tata cara kita, walaupun kita berteman di sini, namun di dalam proses kelompok ini kita harus menjaga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membawakan, walaupun kita sudah saling kenal, di sini saya akan menjelaskan atau membuat satu game nih untuk kita untuk saling mengakrabkan atau untuk saling mengenalkan diri satu sama lain. Nah, game itu gampang aja. Di sini bisa kenalan saya Yuni, baru perkenalkan nama saya Yuni. Maka harus buat gaya masing-masing gitu ya. Oke, ngerti teman-teman? Iya. Saya baru semangat ya. Kita mulai ya. Perkenalkan nama saya Yuni. Kenalkan nama saya Amel. Kenalkan nama saya Baki. Perkenalkan nama saya Safa.
setelah kita melalui tahap yang tadi, apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan tahap selanjutnya? Ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, di sini ada yang namanya janji dari diri sendiri atau janji kesiapan atau janji kalian untuk mengikuti konseling ini, dimana nanti ini akan menjadi acuan atau dasar dari agar kita itu tidak menyebarluaskan apa permasalahan-permasalahan yang ada dalam kelompok ini atau apa yang kita bahas. Nah, nanti saya akan mengucapkan setelah kata saya, kalian mengucapkan nama kalian masing-masing. Contohnya kayak saya Yulinda Ujung, nanti kalian menyebutkan nama kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, nah saya ucapkan ya. Saya Yulinda Ujung. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengucapkan janji untuk diri sendiri. Nah, adapun permasalahan atau topik yang akan kita bahas ini tentang bully. Nah, di sini bully yang kita bahas ini tentang kekerasan fisik. Nah, teman-teman tahu nih kalau kekerasan fisik itu berbagai macam. Ada yang tahu nggak kekerasan fisik itu apa aja? Jenis-jenisnya. Kalau di pikiran saya kekerasan fisiknya kayak memukul gitu Pak, kayak yang menyebabkan rasa sakit dari fisik yang dikenain tangan gitu Pak. Ada yang lain? Sama aja. Oke, jadi saya terus kembali ya, kekerasan fisik ini kayak contohnya itu kayak memukul, menendang, menjambak, menampar, seperti itulah contohnya, seperti yang dijelaskan kakak tadi. Nah, kemudian oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita mengetahui nih tentang kita masuk ke bully kan. Nah, jadi teman-teman, bully itu baik apa tidak? Ya. Nah, jadi pada saat ini kita akan melaksanakan atau membuat suatu drama yaitu tentang teknik sosiodrama yang topiknya itu tentang bully dalam artian membuli dalam kekerasan fisik. Oke. Jadi teman-teman udah siap nih melaksanakan drama atau belum? Siap. Kalian seru nggak nih yang dramanya? Pasti seru ya. Teman-teman. Nah, Kami juga mau. Bukan, dari itu. Nah, jalan kan kami punya kalau sih ya. Nah, dari drama tadi, pembelajaran apa sih yang bisa kalian dapat dari setelah kita melakukan drama tadi? Ya baik, Allah. Jadi kan selain itu
Kak. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ini bisa menjadi contoh nyata bagi kita bahwasanya di masa depan kita itu nggak boleh jadi oknum membuat pelakunya kan gitu. Jadi lebih memawas diri aja sih Kak, perilaku perkataan seperti itu Kak. Jadi belajar dari semua. Baik, terima kasih ya teman-teman. Ada lagi nggak teman-teman yang menyampaikan pendapatnya? Oke. Nah, tak terasa nih waktu kita dalam berdiskusi ini udah selesai. Kita juga tadi sudah melakukan drama, melakukan banyak sekali apa itu tentang kekerasan fisik. Nah, tak terasa waktunya sudah berakhir. Nah, dari teman-teman semuanya, kalian bisa nggak mengungkapkan kalian pikiran apa yang baru dalam diri kalian setelah kita melaksanakan konseling kelompok ini? Jadi mungkin saya berpikir untuk mewaspadai apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, apakah itu nanti akan menyakiti seseorang atau mungkin secara tidak langsung tidak membuat seseorang nyaman. Jadi mungkin secara nggak langsung kan itu saya juga sudah melakukan perundungan kecil nih, jika misalnya ada lisan saya yang tidak bisa diterima oleh orang tersebut. Jadi mungkin saya mulai berpikir untuk membiasakan perilaku dan lisan yang baik. Bawah. Nah, selanjutnya ada nih kalian merasakan apa setelah melakukan konseling kelompok ini? Ada yang ingin berpendapat? Baik, Amel. Mungkin saya merasa sedih ya Kak, karena kita tahu sekarang banyak banget kasus bullying yang terjadi. Karena dari kasus bullying itu banyak orang yang punya trauma, jadi kurang percaya sama diri sendiri. Amel. Nah, selanjutnya ada bersikap. Sikap apa sih yang harus kita tanamkan dalam permasalahan kita tadi untuk kehidupan kita? Baik, apa? Ini yang kita lakukan tadi kan bullying dalam bentuk yang nyata itu yang kelihatan itu yang membekas. Mungkin kedepannya juga bersikap kalau kayak kata Kak Wawan tadi dalam berbicara pun jadi lebih waspada gitu ya kan, karena hal tersebut juga kayak termasuk bullying juga walaupun mungkin tidak membekas di fisik tapi membekas di hati si korban gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Safa. Nah, selanjutnya ada bertindak. Tindakan apa sih yang harus kita lakukan untuk dari permasalahan kita tadi itu? Saya baik kalau saya pribadi Kak, tindakan yang akan saya lakukan itu dimulai dari konteks saya dulu Kak. Saya tuh pasti kan saya udah mendapat edukasi dari Kakak sebagai PK lah tentang apa itu bullying dan melihat contoh langsung. Saya mungkin akan bertindak pertama-tama itu ke keluarga saya dulu Kak. Saya tuh kayak saya punya adik kecil gitu, saya mungkin akan mengedukasi dia dulu nih Kak, untuk nggak boleh gini kayak biasanya Kak bilang tadi lah contoh langsung juga kalau itu bakal menyakiti orang yang kita pernah tindakan bullying tadi gitu Kak. Mungkin itu tindakan saya sih. Terima kasih. Nah, terakhir, apa tanggung jawab kita atau kalian semuanya dari permasalahan yang telah kita bahas tadi? Tanggung jawab apa yang harus kita terapkan? Mungkin susah. Kayak saya menerapkan nggak jadi bullying dan nggak jadi korban bullying. Baik, oke. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang kalian sampaikan tadi, betul-betul kita jalani dalam kehidupan kita ya teman-teman. Baiklah, di sini kalian mau nggak konseling kelompok lagi? Mau. Nah, kira-kira kapan nih jadwalnya? Ada waktu Kak. Saya kan Kak, saya Nanti saya kabari lagi ya. Oke, Kak. Oke. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok kalian mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam mengikuti konseling kelompok kali ini. Nah, jadi pesan dan kesan kalian itu yang ingin kalian sampaikan dari kegiatan kita hari ini apa, teman-teman? Coba kalian jelaskan. Kalau mungkin kesannya itu kayak saya terkesan ya nggak ikutin konseling kelompok ini, apalagi kasus bullying yang sering terjadi di daerah sekarang ini. Nah, kalau untuk kesannya mungkin untuk diri kita sendiri lah, kita kayak jangan pernah menjadi pembuli gitu, dan mungkin dengan teman-teman juga ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Ada lagi? Saya mungkin kalau saya pilih kesan nih Kak, tadi kan kita udah melaksanakan sesi drama Kak, itu berkesan banget buat saya karena baru kali ini saya ngikutin konseling kelompok yang langsung ada aksinya gitu Kak. Kita kayak acting, main peran dengan teman-teman sebaya kita gitu. Menurut saya itu cukup momen yang sangat berkesan buat saya pribadi gitu Kak.
sebelum bubar, alangkah baiknya kita dari terlebih dahulu ya. Kami justru sangat-sangat